sembunyikan. Lihat kanan kirinya sudah belum? Sudah. Bagian sudah rapi semua? Sudah? Sudah siap belajar? Sudah. Oke. Kita berdoa dulu ya sebelum mulai pelajaran hari ini. Silakan Bayu pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang sudah hadir hari ini siapa saja? Atra, izin. Kami. Terus siapa lagi? Adel ya? Adel sama siapa? Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, supaya lebih semangat, kalau Bu Sekar bilang selamat pagi anak-anak, kalian jawabnya pagi. Sebanyak 3 kali. Bisa kita mulai? Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru tentang hubungan erat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, yaitu kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Soal untuk pretestnya sudah Ibu Sekar kirim ke grup WhatsApp kelas ya. Nah, silakan dicek dulu di grup WhatsApp. Ya, boleh dimulai. Oh, ini sudah ada yang menjawab. Ya, ada 3 soal ya. Silakan dijawab. Tuh ada yang lagi. Oke, langsung. 5 menit aja waktunya. Karena cuma 3 soal ya. Oke.
Jawabannya betul apa salah? Ya, betul. Jawabannya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kita cek soal nomor 2. Untuk soal nomor 2. Ya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat dijelaskan bahwa Pancasila mempunyai kedudukan sebagai apa? Sebagai yang betul adalah dasar negara. Ya, betul. Dan bahwa kekuasaan bersatu tidak ada. Selanjutnya soal nomor 3. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental memuat apa? Ayo. Bentuk negara, prinsip-prinsip negara, dasar negara atau tujuan negara? Ini harus pilih salah satu yang benar. Kan pilih salah satu. Ayo, mana yang paling tepat? Bukan bentuk negara kalau kita bagi. Ini adalah jawabannya. Ternyata dari 3 soal untuk mengukur pengetahuan awal, ada 2 soal yang sudah bisa kalian jawab dengan benar. Artinya, sebagian besar kalian sudah paham kita mau bahas apa hari ini. Nah, kemudian tujuan pelajaran hari ini adalah ketika nanti pada proses pembelajaran hari ini yang mau kita capai adalah mampu menguraikan hubungan erat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui aktivitas diskusi dan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning dengan menjelaskan hubungan sila dalam Pancasila dengan pasal dan ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pada proses pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan metodenya diskusi secara berkelompok. Ada 3 penilaian. Yang pertama asesmen individu, yaitu asesmen individunya dilakukan melalui penilaian diri pada saat asesmen sikap dan nanti pada tugas individu. Nah, kemudian asesmen pengetahuannya ada dikerjakan berkelompok sama tadi dengan asesmen individu juga ada. Kemudian nomor 2 asesmen keterampilan, yaitu melalui penilaian penyajian hasil diskusi yang disajikan secara berkelompok. Nah, kalau kita membahas materi hubungan erat antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka ada 3 hal penting di dalam Pancasila sekaligus di dalam undang-undang, bahwa di dalam Pancasila itu terdapat ideologi
antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini. Karena pada materi ini, kenapa Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu tidak bisa dipisahkan? Ada yang bisa jawab? Kenapa tidak bisa dipisahkan? Saling beriringan nggak antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar? Ya, saling beriringan karena Pancasila itu sumber segala sumber hukum. Baru setelah Pancasila baru ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasarnya itu sebagai penerjemah dari 5 sila yang ada dalam Pancasila. 5 sila dalam Pancasila itu diterjemahkan melalui pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kemudian nanti pada pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar itu akan memuat isinya. Setiap ayat akan berbeda. Nah, isinya mengenai apa? Mengenai tata peraturan yang ada di Indonesia. Itu akan berguna ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti maka ada tugas kelompok melalui pengerjaan LKPD. Nanti kalian akan diarahkan untuk menemukan contoh yang relevan atau sesuai dengan hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kemudian di bawah Pancasila adalah undang-undang tadi yang dijelaskan pada tahun 1945 selalu mendasar kepada Pancasila secara tertulis dalam pembukaan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ ada isi rangkaian cita-cita berbangsa dan bernegara. Nah, maka ada hubungan atau hukum tata negara, ada tata pemerintahan, ada hubungan antara negara dan warga negara. Maka di situ juga tercantum hak dan kewajiban. Seperti materi sebelumnya yang sudah kita pelajari, pada pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar itu juga mengatur hak dan kewajiban warga negara. Nah, kita dapat menunjukkan beberapa pasal, contohnya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu yang menggambarkan sila-sila pada Pancasila. Di antaranya terdapat dalam pembukaan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu secara umum dan diterjemahkan ke dalam beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Sebagai contoh, pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini menjadi penerjemah sekaligus pelaksana dari sila keberapa? Sila keberapa? Sila pertama. Sila pertama berarti tentang apa bunyinya? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, maka erat kaitannya bahwa pada pasal ini, di pasal 29 itu negara Indonesia itu adalah negara yang berketuhanan. Contoh lagi, pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia erat kaitannya dengan sila keberapa? Sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemudian kita saya lebih Hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pertama-tama kita harus tahu bahwa dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, kita akan membahas apa itu Pancasila. Kalau kalian bisa sebenarnya dalam video-video sebelumnya kita telah membahas apa itu Pancasila menjadikan pertama sebagai ideologi bangsa Pancasila, yang kedua sumber dari sejarah sumber, dan akhir Indonesia sebagai payung beragama Indonesia. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa. Maksudnya adalah bahwa Pancasila merupakan landasan dalam pelaksanaan cita-cita dan juga tujuan berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti dalam penyelenggaraan negara kita harus berdasarkan kepada Pancasila, dan dalam hidup masing-masing kita pun harus berpedoman pada Pancasila. Berikutnya, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya adalah bahwa setiap muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti semua aturan yang ada di Indonesia itu harus konsisten serta menunjukkan nilai-nilai Pancasila. Atau misalnya tidak boleh ada aturan di Indonesia yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan payung beragama adalah Pancasila merupakan payung keberagaman yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Dengan adanya Pancasila sebagai payung keberagaman, keberagaman tersebut bisa bersatu dan kita menjadi suatu bangsa yang utuh, yaitu bangsa Indonesia. Dan kemudian yang kedua, kita akan membahas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis dari negara Indonesia dan juga merupakan sumber hukum tertinggi dari negara Indonesia. Hal ini sudah kita bahas dalam video sebelumnya. Kemudian, apa hubungan antara Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945? Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar dan juga dasar negara Indonesia. Hal ini mengakibatkan semua jenis aturan, semua ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pasal 29 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini sesuai dengan sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian teks Pancasila sudah terukir kembali dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini mengakibatkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi satu-satunya bagian dalam konstitusi kita yang tidak bisa diubah atau amandemen karena dalamnya terkandung Pancasila. Oke, kemudian saya rasa dulu menutup video ini. Namun sebelum saya akhiri, saya punya sedikit pertanyaan. Menurut pendapat apa perbedaan antara sumber dari segala sumber hukum dan dua sumber hukum? Kalau tahu jawabannya, silakan tulis kolom komentar. Oke, kalau gitu, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf jika pasti banyak kesalahan. Kalau kalian suka video ini, silahkan di like. Kalau tidak suka, saya coba gitu ya. Terima kasih. Nah, dari video penjelasan materi tadi sudah bisa dipahami belum? Sudah bisa paham kan? Bahwa Pancasila tadi ada 3 hal pokok. Yang pertama apa aja?
2021. Bisa kita lihat dari tahun 2014 sampai 2021 puncaknya terjadi pada tahun berapa? Tahun 2020. Masih ingat pada tahun 2020 Indonesia dan seluruh dunia mengalami apa? Ya, mengalami pandemi COVID atau COVID-19. Maka menembus angka berapa? Angka berapa? 7,07%. Tertinggi pada bulan Agustus dan Februari. Nah, kemudian pada pandemi COVID ini muncullah tingkat pengangguran di perkotaan dan pedesaan karena efek dari COVID-19. Banyak yang nganggur karena tidak mendapatkan pekerjaan, tiba-tiba di PHK karena daya belinya bagi perusahaan, bagi perdagangan, kemudian apalagi sektor jasa itu mengalami penurunan. Kalau kota itu ada warna merah dengan desa warna biru. Dari tabel ini maka perkotaan dan pedesaan tingkat penganggurannya tertinggi di mana? Tertinggi di kota. Yang terdampak sekali adalah di daerah perkotaan. Di desa sendiri masih bisa diantisipasi karena kan di desa tidak semua menggunakan sektor jasa. Ya, lebih banyak apa profesinya? Ya, petani, peternak, ya. Karena bisa lebih mandiri di pedesaan, maka tingkat penganggurannya agak lebih rendah. Nah, kemudian mengalami pemulihan pada 2021, mengalami penurunan pada bulan Agustus. Sebanyak berapa persen? 6,49. Karena semakin membaik ya pada tahun 2021 itu, maka tingkat penganggurannya pun mengalami penurunan. Nah, sehingga dalam kenyataannya pada penerapan pasal 27 ayat 2 dan sila kedua Pancasila ini ternyata ada buktinya erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, masih ada loh ternyata orang-orang yang menganggur dan belum mendapatkan penghidupan dan pekerjaan. Lanjut ke pekerjaan berikutnya, yaitu mengerjakan tugas kerja peserta. Jadi nanti akan Ibu bagi LKPD-nya. Silakan membentuk kelompok, duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti mengerjakan 2 soal secara berkelompok, melakukan diskusi, yaitu dengan 1 menuliskan isi ayatnya yang keempat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ada hubungannya dengan Pancasila. Kedua, berikan 2 contoh yang menunjukkan hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nanti dari 5 sila ini kalian boleh memilih sila keberapa yang mau kalian jadikan contoh hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Boleh pilih di antara kelima sila ini, ambil 2 mana yang mau dijadikan contoh. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing.
Sudah mendapatkan lembar kerja masing-masing ya, setiap kelompok? Ya, silakan dikerjakan.
Terus kena jalan banyak gerang detik ini.
Ini udah kenal. Jam 12 ya. Coba. Atau apa lagi sama?
Oke, ada yang sudah selesai RKPD-nya? Ya. Kelompoknya Zahra sepertinya sudah selesai. Sudah ya? Ya. Silakan melakukan presentasinya kelompoknya Zahra. Silakan teman-teman yang lain boleh memperhatikan terlebih dahulu karena Zahra akan melakukan presentasi bersama Delina mewakili kelompoknya. Silakan boleh dimulai Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Tuliskan isi alinea keempat dalam menukar Undang-Undang Kesehatan Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ada hubungannya dengan Pancasila. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang besar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil, yang beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 2. Berikan 2 contoh yang menunjukkan hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. 2 contoh hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 1. Sila Persatuan Indonesia. Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Contoh yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Contohnya yaitu ikut kegiatan Siskamling setiap malam. 2. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 33 ayat 3
bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Contoh yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, sumber daya alam yang ada di Indonesia banyak digunakan atau dimanfaatkan untuk rakyat Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan jika ada yang bertanya. Silakan Aisyah. Pada alatnya keberapa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara di pembukaan Undang-Undang Indonesia tahun 1945. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Elsa. Jawabannya adalah alinea keempat. Boleh ditutup, terima kasih. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih apresiasi presentasi ya. Jadi bagus ya hasil dari presentasi kelompok Zahra tadi sudah berhasil menyelesaikan tugas kelompoknya menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah alinea keempat itu ada hubungannya dengan Pancasila pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian tadi kelompoknya Zahra itu memberikan contoh hubungan Pancasila antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengenai pasal 33 ayat berapa tadi? Ayat 2 mengenai bahwa bumi, air, dan seisinya itu dikuasai oleh negara. Jadi bahwa negara Indonesia itu punya banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh warga Indonesia. Dan yang selanjutnya tadi ada sila beberapa lagi? Sila Persatuan Indonesia. Contohnya adalah pasal 27 ayat 3 yang berkaitan dengan sila ketiga. Bahwa kalau di kehidupan sehari-hari kita itu adalah contohnya mengikuti kegiatan siskapling atau ronda malam. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, oke. Untuk materi selanjutnya yaitu kesimpulan materi. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Ya, silakan Revita. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu memang erat kaitannya dengan Pancasila. Jadi kedudukannya di bawah Pancasila. Yang pertama tetap dasar negara kita dulu, Pancasila, baru yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Jadi ada tugas individunya ya. Sebelum kita refleksi nanti ada tugas individu dulu. Bahwa ada 3 yang perlu dikerjakan, yaitu menguraikan hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjelaskan makna alinea pertama pada pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian nomor 3 adalah menjelaskan maksud bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kita berhasil menyimpulkan pada materi kali ini. Tapi sebelum materi ini ditutup, kita melakukan refleksi terlebih dahulu ya. Kita sudah melakukan pembelajaran dari awal hingga akhir. Apakah pembelajarannya menyenangkan? Sudah mendapatkan materi apa saja hari ini? Tentang Pancasila dan pasal dalam bahwa hubungannya itu erat ya. Jadi dari sila 1 sampai ke 5 itu ada isinya pada pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang. Nah, kemudian kita cek tercapaian belajar kita hari ini. Tujuannya sudah tercapai atau belum? Tadi kita sudah bisa menguraikan. Nah, kita cek tujuan pelajarannya dulu ya.
jaga